Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdana Bima Putra, selaku anggota kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Tapi saya nggak sendirian. Di sini saya ditemani dua teman saya, yaitu Anyway, the next presentation. Gak bisa bahasa Inggris. Oke, nggak boleh bercanda. Stay karakter. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Lina Yulija, yang kedua saudara Fajar Aska, dan yang terakhir saya sendiri. Sebelum kita mulai, saya ada pantun. Jalan-jalan ke rumah buahnya, jangan lupa membeli nasi. Cakep kali lagi. Assalamualaikum semuanya. Perhatian, kelompok kami ingin berpresentasi. Dipersilakan, saudari Rina Yulija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri yang pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pegawatan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap hak asasi manusia sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Dan pada saat yang sama juga, terdapat kelompok yang meragukan keberadaan hak asasi manusia sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Terima kasih. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia atau HAM di dunia barat Eropa paling dahulu menyuarakan hak asasi manusia, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyerukan. Tercatat di Inggris, terdapat seorang filosof yang mengungkapkan gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Yang pertama, Magna Carta Liberium Inggris pada tahun 1215. Sejarah telah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan pada para bangsawan serta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Sejarah hak asasi manusia pada tahun 1776. Revolusi Amerika pada tahun 1776 merupakan peperangan rakyat Amerika melawan penjajah Inggris. Hasil revolusi ini adalah kemerdekaan Amerika pada tahun 1776. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkannya aturan hak asasi manusia ke dalam negara.
hak asasi manusia di Amerika dalam perkembangannya lebih kompleks daripada hak asasi manusia di Inggris. Yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis lebih populer daripada Revolusi Amerika. Jika Amerika memerangi penjajah Inggris untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan, supaya bisa berdiri sendiri dan memiliki hak. Beda halnya dengan Revolusi Prancis yang dilakukan rakyat memerangi rajanya sendiri dengan alasan bahwa sang raja tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memiliki sifat absolut. Sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia pasca kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai tahun 1950 merupakan pasca lepasnya Indonesia dari Belanda serta secara sah telah merdeka. Pada masa ini, Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan dan mengemukakan pendapat di muka umum. Kemudian pada tahun 1950 sampai tahun 1959, masa di mana hak asasi manusia mulai berhasil tegak, ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing, serta pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. Kemudian pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, masa di mana Presiden Soeharto menjabat selama 30 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defensif serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pada tahun 1998 hingga sekarang ini, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto berusaha mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orba. Jangan sampai terjadi lagi. Sejarah panjang penegakan hak asasi manusia tidak akan pernah berakhir sampai meski penjajahan secara fisik sudahlah hilang. Pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Dalam Perundang-Undangan RI, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi, kedua, dalam ketetapan MPR, ketiga, dalam undang-undang, keempat, dalam peraturan pelaksanaan. Perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Dan ada pula undang-undang yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia, yaitu pasal 28A mengatur tentang hak hidup, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Oke, baiklah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang atau kesalahan, kami minta maaf. Dan kepada Allah, kami minta ampun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.